Meski wilayah hukumnya kecil, tapi tugas dan tanggung jawab Polres kawasan Bandara I Gusti Ngurah Rai sebanding dengan Polres lainnya. Bahkan intensitas dan mobilitas tugasnya cukup tinggi. Polres yang dibentuk belum genap 2 tahun berusaha melakukan antisipasi gangguan Kamtibmas pada 2024 mendatang. Kapolres kawasan Bandara I Gusti Ngurah Rai AKBP Ida Ayu Wikarniti SE mengungkapkan saat ini jumlah personel Polres kawasan Bandara I Gusti Ngurah Rai 123 orang, padahal standarnya 540 orang. Meski kekurangan personel lagi 417 orang, pihaknya tetap berusaha semaksimal mungkin melakukan tugas dengan baik dan menjaga Bandara I Gusti Ngurah Rai tetap aman dan kondusif. Untuk prediksi dan antisipasi gangguan Kamtibmas 2024, AKBP Wikarniti menjelaskan event Pesta Demokrasi Pemilihan Presiden dan Wakil Presiden, DPD, DPR RI, DPRD Kota Kabupaten, maupun pemilihan gubernur serta bupati wali kota. Perhelatan tersebut dapat mempengaruhi stabilitas Kamtibmas. Polres kawasan Bandara Ngurah Rai telah mengantisipasi dengan melakukan deteksi dini serta deteksi aksi serta cipta kondisi. Di samping itu dapat menimbulkan citra negatif dunia internasional. Mengantisipasi hal-hal tersebut, pihaknya memberikan edukasi dan pemahaman bahwa sesuai Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilu, dilarang penggunaan fasilitas milik pemerintah untuk kegiatan kampanye. Bandara merupakan objek vital nasional, termasuk bandara steril dari alat peraga kampanye APK. Tahun baru masih sama dengan tahun-tahun lalu sih, paling karena kemacetan. Yang pasti jumlah penumpang pasti akan makin meningkat pada tahun ini karena memang kalau kita melihat dari awal tahun sampai dengan akhir tahun ini peningkatan penumpang sudah luar biasa. Sampai November saja sudah mencapai 19 juta lebih dan prediksi di bulan Desember ini mungkin sampai mencapai 1 juta, 1,2 juta kalau tidak salah. Nah, itu potensi kerawanan yang pertama adalah macet sudah pasti. Yang kedua, yang sering kali terjadi karena penumpangnya begitu banyak, ketukar bagasi atau ketinggalan bagasi dan seperti itu. Untuk pengamanan kita sudah siapkan nanti ada pos pelayanan terpadu. Nanti kita di situ akan bergabung dengan instansi terkait yang ada di bandara ini, ada dari Lanut, ada dari Afsek Angkasa Pura, ada dari KKP juga, dari kesehatan dan yang lain-lainnya. Berkaitan dengan adanya proyek pengembangan bandara, pengelola melakukan reklamasi pantai yang dapat berdampak terhadap lingkungan maupun kehidupan sosial masyarakat. Tahun 2024 akan dimulainya pembangunan proyek LRT di Bali dari bandara ke Kuta Central Park dan Seminyak dengan biaya mencapai 9,10 triliun rupiah. Merebaknya berita-berita hoax yang bersifat adu domba, provokasi, propaganda, penyebaran kebencian dan intoleransi diperkirakan akan semakin berkembang dan tetap menjadi atensi di tahun 2024 yang notabene sebagai tahun politik. Sedangkan adanya penumpang dan kru penerbangan yang pernah transit atau melewati maupun berangkat dari bandara di negara-negara terjangkit wabah virus, mereka akan menjadi pembawa atau suspek penyebar virus tersebut di negara-negara tujuannya, khususnya di Indonesia melalui Bandara Internasional I Gusti Ngurah Rai. Pihaknya juga mengantisipasi adanya oknum kelompok antisosial, apatis, intoleransi, dan radikalisme yang kemungkinan melakukan persekusi, sabotase, serta teror terhadap pelaksanaan kegiatan keagamaan dan kegiatan ibadah di kompleks peribadatan PT Angkasa Pura. Hingga saat ini, Bandara Ngurah Rai rawan akan teror maupun aksi terorisme dan gangguan keamanan penerbangan lainnya, di mana ancaman tersebut masih ada dan akan tetap terulang kembali di masa yang akan datang. Di sisi lain akan menjadi tuan rumah penyelenggaraan Bali International Air Show 2024 yang rencananya akan menggunakan hangar dan apron selatan Bandara Ngurah Rai. Acara ini akan diadakan di area seluas 85.000 meter persegi. Jumlah pesertanya lebih dari 300 perusahaan dan 100 delegasi dari 35 negara serta wilayah. Tim Liputan Bali TV.